Jadi kita kan membuat program berdasarkan visi misi pada waktu kampanye. Kampanye pertama, kampanye kedua itu kan ada visi misinya. Jadi tapi pada prinsipnya poin itu kan ada order of priority, ada prioritas yang diutamakan. Jadi yang pertama misalnya tentang masalah kemiskinan, ya kan kita duduk di sini itu kan untuk menyelesaikan itu kemiskinan yang terjadi di Banyumas supaya segera selesai. Bagaimana caranya? Maka kita ada terobosan-terobosan, ada langkah-langkah konkret, ada fokus dari seluruh dinas dan sebagainya supaya itu turun. Ya. Kemudian juga masalah pendidikan, kesehatan, masalah kesejahteraan, pemberdayaan itu kan tercermin di IPM. Jadi keberhasilan seorang kepala daerah ini kan harus terukur, Pak. Itu kita tidak dapat mengatakan saya berhasil, Pak, tapi cara mengukurnya nggak tahu, kan? Jadi orang berhasil atau tidak itu kan satu dari indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas bagaimana? Coba dibandingkan dengan kabupaten lain. Kita itu udah masuknya dari 172, ya. Dan itu hampir selama periode 5 tahun yang lalu, itu kan sampai sekarang itu selalu di atas 70. Jadi ini yang pertama bahwa pemerintah daerah berhasil kalau indeks pembangunan manusianya itu berhasil, karena itu mencerminkan pendidikannya berhasil atau tidak, ya, kesehatannya berhasil dan sebagainya. Itu di situ ini gabungan dari beberapa komponen. Yang kedua dalam hal ekonomi itu pertumbuhannya. Sebagaimana Pak Jokowi maupun Pak Ganjar selalu menyampaikan pertumbuhan ekonomi kita harus mencapai angka 5,5. Seperti Indonesia kan sekarang 5,1, ya. Seperti di provinsi kan 5,4 atau 5,5, saya udah begitu hafal. Nah di Banyumas ini sudah 6,3 ini, ya. Canangan dari pemerintah pusat 6,3 kan masih 10 tahun yang akan datang, ya. Terus sebetulnya di Banyumas sudah punya modal ya, karena sudah 6,3. Jadi ini terukur bahwa itu istilahnya sudah tercapai. Kemudian juga ini masalah kemiskinan, ya. Kemiskinan kan juga ada ukurannya. Yang ukuran bukan diri sendiri, tapi instansi lain. Ya. Dalam hal ini BPS atau mungkin dari organisasi non-profit misalnya. Itu juga mengukur. Dari dulu kan 18%, sekarang kan tinggal 12,5%. Jadi ini juga ada penurunan yang nyata gitu kan. Nah, sekarang kenapa bisa seperti itu gitu kan? Nah, ini kan yang pertama adalah sebetulnya membenahi orang yang melakukannya, manajemen birokrasinya. Birokrasi itu tidak harus digebuki gitu kan. Birokrasi itu tidak harus dicocokin. Birokrasi itu kan diarahkan, diajak bicara, diberi pengertian, kemudian mereka mensupport dengan baik. Mereka kemudian merasa memiliki, sehingga mereka akan berlari dengan sendirinya. Tidak harus saya harus marah-marah gitu. Manajemen itu kan bisa manajemen dengan cara marah-marah sehingga mereka itu melakukannya dengan terpaksa. Tapi begitu tidak marah, begitu mereka itu kemudian istilahnya kondisinya normal, mereka kan normal lagi, gitu kan? Ada manajemen by pressure, ya, dengan tekanan. Ada lagi yang manajemen yang sifatnya itu partisipatif gitu. Jadi mereka diajak mengerti, diajak mengetahui, kemudian juga disupport, ya. Kemudian ada reward and punishment gitu kan. Nah, ini yang tengah-tengah ini juga jalannya bagus gitu kan. Tapi yang terakhir sebetulnya manajemen by sense of belonging, ya. Jadi mereka harus punya etos yang sama dengan kita. Satu perasaan, satu nasib, kemudian mereka menyatu
mereka kemudian merasa memiliki itu dan diarahkan dengan tujuan-tujuan yang yang jelas terukur dan pencapaiannya itu tahap-tahapannya itu jelas gitu loh. Jangan dibiarkan begitu saja gitu loh. Ini yang saya maksud itu mereka akan bekerja tidak harus diawasi cepat gitu loh. Tapi di titik terakhir harus ada komitmen. Di sini komitmennya apa? Di sini komitmen. Mereka punya komitmen yang jelas, target yang jelas. Kemudian, kalau nanti pada titik terakhir ternyata mereka mengecewakan, maka balik lagi kepada yang tahap kedua itu dengan reward and punishment tadi. Kalau udah gitu ya silakan akan kembali gitu. Nanti kalau misalnya ternyata yang kedua ini udah sukses, ternyata begitu bandelnya, maka kepada yang pertama, yaitu dengan pressure, dengan ancaman gitu kan. Tapi kan saya jarang lah, kadang-kadang aja, 1-2 aja. Yang kebanyakan yang ketiga yang saya tidak.